Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran IPS. Baiklah, untuk kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama tentang keadaan alam dari negara Amerika Serikat. Seperti yang kita ketahui bahwa wilayahnya secara garis besar terbagi menjadi 3 bagian. Ini adalah daratan utama yang memiliki luas 7.663 km persegi. Kemudian wilayah Alaska 1,723 juta kilometer persegi dan wilayah Hawaii seluas 28.331 kilometer persegi. Sedangkan menurut geografisnya, negara Amerika Serikat sebelah timur berbatasan dengan Samudra Atlantik, sebelah utara berbatasan dengan negara Kanada, sebelah barat berbatasan dengan Samudra Pasifik, dan sebelah selatan berbatasan dengan negara Meksiko. Sedangkan berdasarkan letak astronomisnya berada di titik 66 derajat bujur barat, 172 derajat bujur barat, serta 24 derajat 33 menit lintang utara dan 73 derajat 24 menit lintang utara. Negara Amerika Serikat terbagi menjadi 50 negara bagian, di mana 48 negara bagian berada di daratan utama dan 2 negara bagian yaitu di wilayah Alaska dan Hawaii. Coba kita lihat mengenai keadaan alam dari negara Amerika Serikat. Yang pertama yaitu bagian barat. Terdapat 3 pegunungan yaitu Pegunungan Cascade di wilayah Washington, Pegunungan Sierra, dan Pegunungan Rocky. Di antara Pegunungan Cascade dan Sierra terdapat beberapa lembah yang subur, di antaranya yaitu Lembah Sacramento yang berada di wilayah California. Di Pegunungan Sierra tumbuh kayu terbesar di dunia yaitu redwood, yaitu di Taman Nasional Yosemite. Kemudian untuk dataran tinggi utamanya antara lain dataran tinggi Great Basin, Great Plains, dan dataran tinggi Plateau Colorado. Di dataran tinggi Colorado terdapat aliran sungai dan akibat kikisan terbentuklah Grand Canyon yang dalamnya mencapai 2 km dan panjangnya mencapai 350 km. Kemudian di dataran tinggi Great Basin terdapat Great Salt Lake atau danau garam besar yang kandungan garamnya mencapai 22%. Dan masih di dataran tinggi Great Basin terdapat Death Valley, merupakan wilayah depresi kontinental. Dan sebagian orang mengatakan ini adalah wilayah terpanas di dunia. Untuk bagian timur terbentang daratan Atlantik yang luas, di mana dataran pantai utara dengan dataran pantai selatan dipisahkan oleh pegunungan tua, yaitu Pegunungan Appalachia. Dan ujung selatan di pegunungan tersebut adalah Pegunungan Allegheny. Kemudian kita lihat beberapa sungai utama di Amerika Serikat, di antaranya yaitu Sungai Columbia, Sungai Missouri, Sungai Colorado, Sungai Rio Grande, Sungai Hudson, dan Sungai Mississippi sebagai sungai terpanjang di Amerika Serikat. Kemudian di bagian utara yaitu di kawasan Alaska di sebelah utara terdiri atas Samudra Arktik dan Pegunungan Brook.
Dan di sebelah selatan terdapat pegunungan Alaska yang tersambung dengan pegunungan Aleut serta semenanjung Alaska. Di wilayah ini terdapat Gunung McKinley yang merupakan gunung tertinggi di wilayah Alaska. Kita beralih ke bidang perekonomian. Yang pertama yaitu bidang pertanian. Bidang ini sangat maju sekali karena beberapa faktor, diantaranya yang pertama sebagian besar wilayahnya datar dan terdiri atas tanah losi yang banyak mengandung humus. Yang kedua, iklim kontinental di negara ini sangat mendukung untuk kegiatan pertanian terutama tanaman gandum. Kemudian yang ketiga, adanya bantuan pemerintah berupa peralatan modern serta tenaga ahli serta penerapan sistem monokultur, yaitu penanaman satu jenis tanaman tapi dengan pengelolaan yang modern. Selanjutnya coba kita lihat mengenai peta wilayah pertanian di Amerika Serikat. Yang pertama yaitu Corn Belt, yaitu wilayah penanaman tanaman jagung. Kemudian Wheat Belt, yaitu wilayah tanaman gandum. Kita lanjutkan untuk bidang pertambangan. Yang pertama adalah tambang emas, yaitu di Colorado, California, dan Dakota Selatan. Kemudian perak di wilayah Montana, Utah, dan Arizona. Kemudian pertambangan minyak bumi di wilayah Texas, Oklahoma, dan Pennsylvania. Batu bara yaitu di sebelah barat pegunungan Allegheny, selatan Chicago, dan sebelah selatan dan utara Kansas City. Tambang tembaga di Arizona, Montana, dan sekitar Great Salt Lake. Kemudian bauksit di wilayah Arkansas. Biji besi di barat Danau Superior, serta tambang belerang di muara Sungai Mississippi. Kita beralih ke bidang perindustrian. Yang pertama yaitu industri mesin-mesin pertanian, yaitu di Chicago. Industri sutra yaitu di New York, California, dan di Boston. Industri tembaga di Pittsburgh, Cleveland, dan Buffalo. Serta tembaga terbesar di dunia berada di Anaconda di wilayah Montana. Kemudian untuk industri galangan kapal di wilayah New York, San Francisco, dan Boston. Industri pesawat terbang di wilayah Los Angeles dan Seattle. Industri walls di wilayah New York. Dan industri lokomotif dan mobil yang berada di Detroit, yaitu di wilayah Michigan. Amerika Serikat merupakan salah satu negara industri terbesar di dunia. Hal ini mungkin adanya beberapa faktor, yaitu salah satunya kemajuan dalam bidang teknologi, kemudian adanya tenaga-tenaga ahli dan modal yang cukup, keuletan dan pandai bernegosiasi dari penduduknya, serta negara ini kaya akan bahan mentah, sumber tenaga, dan energi. Untuk penduduk di Amerika Serikat, secara garis besar terbagi menjadi 3, yaitu penduduk asli, pendatang, dan campuran. Untuk penduduk asli yaitu suku Indian dan suku Eskimo. Penduduk pendatang terdiri atas bangsa-bangsa kulit putih, di antaranya Amerika Spanyol, Amerika Portugis, penduduk Haiti,
bangsa Mongol, bangsa Jepang, dan masih banyak lagi lainnya. Untuk penduduk campuran terdiri atas bangsa Mulatto, Mestizo, dan bangsa Zambo. Untuk budaya, Amerika memiliki tingkat kualitas budaya yang sangat terkenal dengan melahirkan beberapa tokoh musisi, sastrawan, dunia sains dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Kemudian di tingkat dunia, Amerika Serikat memiliki berbagai prestasi di berbagai cabang olahraga seperti basket, tinju, tenis, renang, dan masih banyak lagi lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.